Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 108 ayat 1, Bainma Gaba-Gaba. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 462 ayat 1, Ale Todi Parbadia. Dengarkanlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta ini, yakni dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 465, Pasu-Pasu Lehononmu. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 467, Asini Roham Hupuji. Sorrow
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat 42. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin mantranya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1, Haholongan Sian Ginjang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1, Oto diporbadiai bongoti rohanami. Sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta saat ini diterangi topik Roh Kudus yang mempersatukan. Huasonitodi parbadia napasadahon. Ketika Tuhan menurunkan dan mencurahkan rohnya kepada para rasul pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem, para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang berkumpul di Yerusalem saat itu. Ini adalah simbol yang kuat bahwa Roh Kudus memiliki kuasa untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan bahasa. Dalam gereja kita mungkin datang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Tetapi Roh Kuduslah yang menyatukan kita dalam satu iman kepada Kristus. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada perbedaan di antara kita yang lebih besar dari kuasa Roh Kudus yang menyatukan. Maka setiap orang yang menerima Roh Kudus, daripadanya tidak akan pernah ada niat untuk merusak, menghancurkan, atau bahkan memisahkan kehidupan dari persekutuan yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian kepada para murid atau para rasul yang setia mengikut Yesus. Sebelum Pentakosta, para murid seringkali ketakutan dan ragu-ragu. Namun setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dengan berani dan tanpa takut. Sebagai contoh, tentu kita semua masih mengingat dan mengetahui kisah Petrus yang sebelumnya pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sekarang berdiri dan berbicara di hadapan banyak orang dengan penuh keberanian.
Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak hanya mempersatukan, tetapi juga memberi kita kekuatan dan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Maka setiap kita yang dipenuhi kuasa Roh Kudus tidak akan pernah gentar dan takut menghadapi pergumulan, ketakutan, bahkan ancaman apapun di dalam hidup kita. Sebab Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita yang mengubah kegentaran kita menjadi keberanian dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu kita dapat mempersaksikan bahwa pencurahan Roh Kudus adalah penyataan bahwa Roh Kudus yang mengubah hidup. Kehadiran Roh Kudus secara nyata mengubah hidup para murid secara drastis. Dari sekumpulan orang-orang yang bingung dan takut, menjadi saksi-saksi yang penuh semangat, yang membawa pesan Injil ke seluruh dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus bekerja untuk mengubah kita, memperbaharui pikiran kita, dan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tentu kita semua dapat merasakan perubahan itu ketika kita memelihara kehidupan yang intim dengan Tuhan melalui kuasa Roh-Nya, melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan dengan sesama saudara seiman. Kita dapat mengalami kuasa transformasi dari Roh Kudus. Transformasi hidup sesungguhnya akan menjadikan kita memiliki karakter Kristus yang taat, penuh integritas, kesetiaan, dan menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka dengan demikian peristiwa Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu adalah pengingat bagi kita tentang kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan, menguatkan, dan mengubah hidup kita hingga hari ini. Oleh karenanya, bukan hanya para rasul pada masa lalu, namun marilah kita juga di masa kini membuka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi yang hidup bagi Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini kami sungguh diyakinkan Engkau turun atas kami. Engkau memberi kami keberanian dan kekuatan, mengusir rasa takut dan rasa bimbang. Maka penuhilah kami setiap hari. Ya Roh Kudus, kami membuka diri, membuka hati dan pikiran kami, membuka seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Masuklah, turunlah atas kami. Beri kami kemampuan untuk mempersatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Berikan kami kemampuan untuk menerjemahkan kasih-Mu kepada seluruh dunia ini, bukan justru menyembunyikan kasih dan pengorbanan-Mu. Berikan kami keberanian menjadi saksi-Mu, agar oleh kami kebenaran Injil semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, bukalah hati, pikiran, dan jiwa kami untuk boleh Engkau pakai menjadi saksi-saksi-Mu, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Penuhilah kami, dan biarlah kami semakin dimampukan menerjemahkan bahasa kasih, bahasa roh, bahasa surgawi yang kami terjemahkan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kuasailah hidup kami. Berdiamlah dalam diri kami, agar roh itu menggerakkan kami melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 461, Songgop Tuhami Nadi Julumon, dan kita menyerahkan persembahan yang kedua. Sungguh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang-orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.